Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi PowerPoint materi Bahasa Indonesia kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka untuk Bapak Ibu guru yang khususnya mengajar bahasa Indonesia. Silakan jika ingin mendapatkan filenya, nanti link saya sertakan di deskripsi atau nanti di kolom komentar. Materi kali ini yaitu bab 4 tentang teks negosiasi. Mari kita mulai. Yang pertama yang akan kita bahas dalam video kali ini atau dalam PowerPoint kali ini, yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tujuan teks negosiasi, yang ketiga adalah ciri-ciri teks negosiasi, yang selanjutnya struktur teks negosiasi, yang selanjutnya nomor 5 jenis-jenis teks negosiasi, nomor 6 kaidah kebahasaan teks negosiasi, yang terakhir adalah contoh teks negosiasi. Jadi dalam PowerPoint ini sudah lengkap ya Bapak Ibu, silakan nanti di-download saja. Kita masuk kepada pengertian teks negosiasi. Pengertian, menurut Mulyadi, negosiasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu to negotiate atau to be negotiating, yang artinya merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi atau tawar-menawar. Sedangkan menurut Robbins, negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya ada dua atau lebih pihak yang sedang bertukar barang dan jasa, serta berupaya menyepakati kerjasama tersebut. Masih dalam pengertian teks negosiasi, dari pengertian negosiasi menurut para ahli di atas, kita bisa simpulkan kalau negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda, namun menginginkan tujuan yang sama dengan adanya kesepakatan. Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan berbeda. Mungkin pengertian yang berwarna kuning ini lebih simpel lagi ya. Jadi teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan berbeda. Itulah pengertian teks negosiasi. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Teks negosiasi tidak hanya digunakan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan penawaran bisnis, tetapi juga mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Itu tujuan dari teks negosiasi. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri negosiasi. Seperti jenis teks yang lain, teks negosiasi juga memiliki karakteristik atau ciri yang membedakan dengan teks-teks lainnya. Ciri teks negosiasi antara lain yang pertama menghasilkan kesepakatan. Jadi dalam negosiasi itu harus ada kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Otomatis tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan. Yang nomor 3, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang nomor 4, sarana untuk mencari penyelesaian. Yang nomor 5, mengarah pada tujuan praktis. Itulah 5 ciri-ciri teks negosiasi. Ini sama saja. Ciri-ciri teks negosiasi menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan, memprioritaskan kepentingan bersama, saran untuk mencapai penyelesaian, dan mengarah pada tujuan praktis. Sama saja sih sebenarnya. Selanjutnya setelah ciri-ciri teks negosiasi, kita masuk kepada struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terdiri dari 6 bagian, yakni orientasi, permintaan, pemenuhan, persetujuan, dan penutup. Berikut penjelasan secara lengkapnya. Satu adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari teks negosiasi. Orientasi biasanya berisi dari salam atau sapa antara kedua belah pihak. Yang nomor 2 adalah permintaan. Permintaan adalah bagian di mana satu atau dua belah pihak mengungkapkan permasalahannya. Permasalahan ini berupa keinginan yang ingin dicapai atau diselesaikan.
Nomor 3, pemenuhan. Pemenuhan adalah bagian di mana satu atau dua belah pihak dapat memenuhi sebuah permintaan atau tidak. Nomor 4, penawaran. Selanjutnya, penawaran adalah bagian puncak negosiasi. Di sini, terjadilah proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Nomor 5 adalah persetujuan. Persetujuan adalah bagian ketika pihak satu dan lainnya sepakat atau setuju dengan keputusan hasil tawar-menawar. Yang nomor 6 adalah penutup. Terakhir, penutup adalah bagian yang menandakan kalau negosiasi telah disepakati dan berakhir. Penutup juga biasanya berisi ucapan terima kasih dan salam. Itulah 6 struktur teks negosiasi. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis teks negosiasi. Jenis teks negosiasi terbagi menjadi 3 macam, yakni teks negosiasi lisan, teks negosiasi gabungan antara narasi dan dialog, serta teks negosiasi tulisan. Berikut uraian lengkapnya. 1. Teks negosiasi lisan. Dari namanya mungkin kamu udah bisa nebak nih kalau jenis teks negosiasi lisan dikemas dalam bentuk dialog. Contohnya teks seperti percakapan sehari-hari atau dialog tentang penawaran atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang nomor 2 adalah teks negosiasi gabungan antara narasi dan dialog. Jenis teks ini disajikan dalam bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Contoh mudahnya bisa kamu temukan dalam cerita pendek atau cerita yang di dalamnya terdapat negosiasi antar tokoh. Nomor 3, jenis negosiasi adalah teks negosiasi tulisan. Kalau jenis teks negosiasi berbentuk tulisan, biasanya berupa surat penawaran kerjasama, seperti surat penawaran barang atau surat permintaan barang. Ketika surat tersebut termasuk ke dalam surat niaga, itu juga termasuk kepada teks negosiasi. Ada juga jenis-jenis teks negosiasi pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan situasinya, yang ketiga berdasarkan jumlah negosiator. Yang di awal tadi dibahas adalah berdasarkan bentuknya. Ada 3 yang tadi di awal kita bahas. Yang pertama bentuk lisan, bentuk gabungan narasi dan dialog, dan bentuk tulisan. Kalau jenis teks negosiasi berdasarkan situasi ada 2. 1, negosiasi formal. Yang kedua adalah negosiasi non formal. Nomor 3, berdasarkan jumlah negosiator. Ada negosiasi dengan pihak penengah dan ada negosiasi tanpa pihak penengah. Itulah 3 jenis teks negosiasi berdasarkan bentuk, situasi, dan jumlah negosiator. Selanjutnya kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi yang pertama adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang sifatnya mengajak, membujuk, atau meyakinkan orang lain agar bersedia mengikuti apa yang dikatakan pembicara. Kalimat persuasif juga bisa diartikan sebagai kalimat yang memiliki unsur ajakan secara halus agar orang lain tergerak untuk mengikuti apa yang pembicara katakan. Yang kedua, masih di kaidah kebahasaan teks negosiasi adalah pasangan tuturan. Pasangan tuturan merupakan tindakan saling memberi pesan dan respons antara kedua belah pihak dalam kegiatan negosiasi. Fungsi pasangan tuturan tentu saja agar pengajuan dan penawaran tersebut dapat mencapai kesepakatan. Berikut contoh-contoh pasangan tuturan seperti ini nih. Mengucapkan salam direspons dengan membalas salam. Bertanya direspon dengan menjawab pertanyaan. Atau meminta pertolongan, meminta tolong direspons dengan memenuhi atau menolak permintaan. Nomor 3 masih di kaidah kebahasaan teks negosiasi, yaitu kata yang menunjukkan kesantunan. Dalam negosiasi, meskipun negosiator ingin mempertahankan keinginan dan pendapatnya agar lawan bicara sepakat, tapi jangan lupa, negosiator tetap harus menjaga tutur kata yang diucapkan agar tetap santun dan tidak terkesan memaksa. Jadi tetap harus diperhatikan adabnya. Itulah 3 kaidah kebahasaan teks negosiasi. Selanjutnya kita masuk kepada yang terakhir,
contoh teks negosiasi. Ada pembeli dan penjual sedang melakukan negosiasi. Ini biasanya kita sering temukan di pasar-pasar ya. Kata pembeli, "Permisi Pak, saya mau beli gitar bla 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 bla, harganya ada." Silakan Bapak Ibu baca saja, nanti bisa dipraktekkan kepada anak didiknya. Baiklah Bapak Ibu, sekian dari video kali ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin mendownload filenya, saya sertakan link di deskripsi, dan untuk password tadi sudah ada di video ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang belum menemukan passwordnya, silakan tonton lagi video ini. Password terdiri dari 6 digit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.